saya menduga nanti kasusnya kayak Undang-Undang KPK, bukan DPR berhasil mengesahkan, tapi DPR sudah melaksanakan penugasan dari Presiden. Presiden ini jagung les loh, bagaimana aparatnya sedang menghajar rakyatnya yang menolak, yang mempertanyakan idenya. Jadi kelihatannya seperti itu, dan kelihatannya tidak ada penyesalan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hesbun Arif dari Forum News Network. Pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law sejak tanggal hari Senin kemarin, Senin malam, dan ini tinggal menunggu diundangkan di lembaran negara. Dengan begitu undang-undang ini akan berlaku. Apa implikasinya terhadap ekonomi nasional? Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah diresmikan, tapi kemudian ternyata demo di berbagai kota ini tidak hanya melibatkan buruh, tapi juga mahasiswa. Bandung ini kelihatannya paling seru ya. Nah, padahal kan targetnya sebenarnya Omnibus Law ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana analisis Anda, Bung Said Didu? Pertama, saya pikir bukan DPR berhasil mengesahkan, tapi DPR sudah melaksanakan penugasan dari Presiden. Ya. Penugasan dari Presiden untuk menyelesaikan. Kan sekarang ini kan DPR itu ya kayak anak buahnya Presiden, lebih anak buahnya Presiden gitu. Jadi apapun keinginan Presiden itu DPR oke-oke saja. Kita udah mulai undang-undang pelemahan KPK, undang-undang Perpu tentang Corona dan lain-lain itu apa. Jadi ini saya katakan DPR sudah berhasil melaksanakan tugas dari Presiden. Jadi sistem demokrasi kita sudah rusak. Jadi yang kedua adalah kalau berharap bahwa kemudian ada Perpu itu tidak mungkin ya, karena ini sebenarnya inisiatif dari pemerintah kan gitu ya. Tidak, tapi Presiden ini jagung les loh. Jagung ngeles. Kelihatannya pulang kampung ke Solo ini lagi mikir bagaimana ngelesnya gitu. Nanti yang lain salah. Itu. Okay. Nah, jadi kalau saya dengar pidatonya saat memasarkan Omnibus Law ini bahwa seakan-akan akan ada investasi masuk $20 miliar, itu persis jadi ingat saya pada saat dia mempromosikan mobil SMK. Itu persis itu. Jadi, nah beliau ini gampang sekali membuat janji-janji yang dasar hitungannya nggak jelas gitu. Dari mana angka $20 miliar itu gitu kan. Nah, jadi kita masuk sekarang bahwa yang kedua menurut saya beliau karena sudah berhasil terus dengan mekanisme perumusan undang-undang dan selalu berhasil. Mekanisme yang digunakan sekarang itu adalah ada beberapa langkah. Langkah pertama biasanya apa keinginan dia, kemudian dia panggil ketua partai yang menteri-menterinya dan tersusunnya melapor ke ketua umum PDIP, kemudian dia cari mekanisme apakah Perpu ataukah RUU dari pemerintah. Kemudian ketua umum partai memerintahkan fraksinya untuk mempercepat semuanya sesuai dengan perintah Presiden. Kemudian menyiapkan aparat, kemudian menghalangi opini-opini, kemudian menggerakkan buzzer untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan benar. Kemudian menyiapkan aparat untuk melawan siapapun yang menentang. Sampai malam ini kita lihat beberapa mahasiswa sudah jadi korban di berbagai kota. Dan beliau mudah-mudahan di Solo lagi menyaksikan bagaimana aparatnya sedang menghajar rakyatnya yang menolak, yang mempertanyakan idenya. Jadi kelihatannya seperti itu, dan kelihatannya tidak ada penyesalan apapun. Nanti kita lihat komentar besok pasti apa perlakuannya terhadap para mahasiswa terhadap itu. Nah, sekarang
kembali ke ekonomi, kita tahu bahwa tidak akan ada pengusaha yang mau berbisnis di negara yang tidak stabil. Tidak akan ada. Nah, tidak akan ada kecuali berbisnis untuk cuci uang. Yang kedua bahwa adalah sangat naif mengharap investasi di resesi sekarang, gitu kan. Yang ketiga adalah hanya beberapa negara. Kalau kita baca Omnibus Law ini kan ada 11 klaster di dalamnya kan, dan klaster yang mengemuka hanya baru klaster ketenagakerjaan, pada klaster pendidikan, klaster tentang penguasaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, itu juga sangat-sangat ini. Jadi intinya 11 klaster ini adalah menyingkirkan. Ada klaster yang menarik juga adalah yang saya agak heran adalah bahwa wewenang pemerintah daerah dihapus dalam hal investasi, jadi terjadi sentralisasi yang sangat tinggi. Tapi yang menarik adalah pemerintah daerah yang menempatkan diri sebagai buzzer, ya. Buzzer, ya salah satu contoh saya sebutkan aja yang sering muncul sebagai buzzer itu Gubernur Jawa Barat, gitu kan. Itu langsung memuji, padahal kewenangannya lagi dihabisi oleh Omnibus Law ini. Nah, jadi kalau mengharapkan yang ini bahwa negara-negara yang investor yang berasal dari negara yang etika bisnisnya tinggi, itu malah akan menjauhi Indonesia. Karena kenapa? Di sini adalah sudah mengabaikan lingkungan, mengabaikan keadilan, mengabaikan hak-hak buruh, dan negara-negara yang bergabung dengan OECD. OECD ini negara yang etikanya tinggi sekali, itu negara-negara maju sebagian besar, itu tidak setuju ada pelanggaran HAM, ada kerusakan lingkungan, kemudian ketidakadilan, itu tidak mau. Nah, negara yang biasanya mengabaikan ini memang ya sebut aja ya itu Cina yang mengabaikan itu. Tentang lingkungan, tentang ini. Jadi tidak salah kalau ada yang menganalisis bahwa undang-undang ini, Omnibus Law ini sebenarnya siapa tahu konsepnya dari Cina gitu. Supaya yang bisa investasi di Indonesia hanya dia, yang lain kan nggak mau gitu. Kira-kira saya ini bisa saja menduga demikian, Mas Heru. Iya. Jadi menurut Anda alih-alih akan mendatangkan investor, kalau itu dalam artian dalam bisnis murni gitu, justru malah menjauhkan para investor. Kita berpikirlah sekarang, investasi apa sih yang mau diundang ke Indonesia? Ya. Kita masuk ke agak detail. Investasi apa yang mau diundang dari luar negeri ke Indonesia? Yang pasti kan hanya pertambangan, yang kira-kira perkebunan sampai sudah habis. Kemudian kalau otomotif enggak lagi, dia akan berlari ke tempat lain kan, otomotif berpindah. Kemudian tekstil juga sudah ada. Jadi saya masih bingung angka 20 miliar dolar yang disebutkan Pak Presiden pada saat memasarkan Omnibus Law ini, saya nggak tahu yang mana. Nah, saya mendengarkan juga pengusaha-pengusaha ini sekali. Ini kan Omnibus Law ini kan adalah undang-undang yang disusun oleh para pengusaha. Itu undang-undang yang disusun oleh para pengusaha dengan alasan mempercepat investasi. Jadi memang undang-undang yang dibuat untuk melayani pengusaha, bukan melayani rakyat. Jadi kalau rakyat sekarang marah, itu normal saja. Memang Anda nggak untuk dilayani kok. Ini kan undang-undang pelayanan pengusaha. Itu intinya. Kalau saya berikan nama, Omnibus Law ini undang-undang karpet merah untuk pengusaha dalam dan luar negeri. Itu intinya, itu undang-undang karpet merah. Nah, jadi kalau rakyat protes ya nggak salah karena memang nggak ada pertimbangan rakyat di situ. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kan eskalasinya semakin meningkat ini di berbagai kota, tidak hanya tadi seperti saya sebut, tidak hanya buruh tapi para mahasiswa dan sebagainya. Menurut Anda ini dampaknya terhadap ekonomi Indonesia akan seperti apa? Saya lihat sih ini investor akan makin takut. Dan Mas Heru kan udah ini kan, beberapa lembaga internasional kan sudah menyurati ke Jokowi. Ya, termasuk Bank Dunia. Berbagai lembaga internasional ya untuk menyurati memprotes undang-undang
ketenagakerjaan ini. Yang saya was-was adalah nanti terjadi malah yang mengharapkan investasi malah boikot internasional terhadap produk-produk Indonesia karena sudah mengabaikan lingkungan dan mengabaikan hak-hak pekerja. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Jadi ya mungkin saja nanti Indonesia hanya berdagang dengan Cina aja, dua gitu. Iya. Oke, jadi ini clear kalau dari sisi itu Anda melihat ada kepentingan itu ya. Selain kalau dari sisi domestik itu kepentingan pengusaha, kalau dari luar negeri itu kepentingan Cina gitu. Ya ini kan baru saya baca tadi bahwa sudah dibentuk adalah tim apa namanya yang untuk pelaksanaan Omnibus Law. Itu isinya orang Kadin semua. Tidak ada pekerja. Itu betul-betul pengusaha-pengusaha semua, dan pengusaha ini ya saya pahami juga pengusaha sekarang lagi mengharap bantuan gitu. Jadi bantuan dari pemerintah. Tapi kan bantuan dari pemerintah tapi mengorbankan rakyat kan ya agak aneh gitu. Oke, jadi menurut Anda kalau kemudian rakyat berharap presiden menerbitkan Perpu, ini saya tanya ini kembali soal Anda, menurut Anda ini jauh panggang dari api lah gitu, dan paling langkah yang bisa dilakukan oleh buruh maupun rakyat cuman judicial review. Saya menduga nanti kasusnya kayak Undang-Undang KPK. Saya dapat informasi Undang-Undang KPK itu dibiarkan sah sendiri aja. Jadi kan menurut peraturan kan bahwa 30 hari setelah ditetapkan DPR, kalau tidak ditandatangani presiden tetap sah. Itu cara beliau yang mengusulkan Undang-Undang KPK kan beliau juga, walaupun saya katakan hak inisiatif DPR. Tapi dia nggak tanda tangani, ya begitu terus. Ini saya mungkin kemungkinan besar nanti ini dia tidak tanda tangani, walaupun perintah dia. Iya. Oke, kita lihat saja perkembangannya seperti apa, Bung Saididu. Ya. Terima kasih. Ya, saya sih berharap para mahasiswa, ini nasib kehidupan Anda, bukan kami. Kami sudah lewat. Anda akan menghadapi persoalan yang sangat berat kalau undang-undang ini berlaku. Itu sangat berat karena benar-benar ya kalau dibaca itu benar-benar ya tidak ada lagi, istilah saya itu adalah kalau di Undang-Undang Dasar kan menyatakan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menyediakan lapangan kerja apa segala, itu tidak lagi, bukan itu lagi. Yang penting pertumbuhan ekonomi, asing mau masuk boleh, ini enggak. Jadi negara ini menjadi negara yang sangat terbuka. Warga negara Indonesia hampir tidak ada bedanya dengan warga negara apapun kalau berada di Indonesia. Jadi dibiarkan bersaing secara bebas gitu ya? Tidak ada lagi. Tidak ada. Ya. Baik, terima kasih Bung Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.